Halo, kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Langsung aja ke materinya, let's go. Perbedaan-perbedaan cara memahami bentuk-bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. Sehingga tidak jarang pendapat atau opini kita terhadap suatu budaya atau komunitas tertentu bergerak menjadi suatu identitas yang menyebabkan terjadinya stereotip. Nah, kemudian apa sih definisi dari stereotip? Stereotip adalah sebuah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial di mana cara pandang tersebut lalu digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Stereotip bisa berkaitan dengan hal positif atau negatif, benar atau salah, dan stereotip bisa berkaitan dengan individu atau subkelompok. Kemudian mengapa muncul stereotip? Stereotip sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah, dilakukan bahkan sejak zaman dahulu. Menurut Lippmann, stereotip merupakan cara ekonomis untuk melihat dunia secara keseluruhan. Sementara itu, menurut Alvin Day, karena sifat manusia selalu mencari kesamaan mendasar atas segala sesuatu tersebutlah menyebabkan stereotip. Beberapa asumsi yang bisa dijadikan alasan mengapa ada stereotip antara lain. Pertama, manusia butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Kedua, manusia butuh sesuatu untuk menghilangkan rasa cemas atau anxiety ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Manusia lalu menggunakan stereotip. Ketiga, manusia butuh cara yang ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia di sekitarnya. Dan terakhir, manusia tidak mungkin mengalami semua kejadian, karenanya manusia mengandalkan informasi dari pihak lain atau media sebagai jendela dunia. Maka terjadilah duplikasi stereotip. Selanjutnya itu peran stereotip dalam komunikasi. Jadi dalam perkembangan teori komunikasi massa, konsep masyarakat massa itu mendapat relasi yang kuat dengan produk budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan dibentuk oleh budaya massa yang ada. Beberapa kajian sosial mengenai dampak media massa dalam sebuah masyarakat membuat persepsi baru bahwa media massa, masyarakat, budaya massa, dan budaya tinggi secara simultan saling berhubungan satu sama lain. Cara hubungan faktor-faktor di atas bersifat interplay. Tentu saja, perubahan makna sosial tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial baru dalam era modernisasi. Efek awal dari stereotip dalam media adalah terjadinya diskriminasi dan prejudis. Dalam masyarakat pluralistik, praktisi media memiliki kewajiban untuk mendorong perwujudan nilai-nilai keadilan atau fairness dalam sistem sosial. Maraknya stereotip dalam media justru memunculkan pertanyaan seputar peran media dalam masyarakat, yakni apakah media memiliki peran perubahan sosial yang mengampanyekan nilai-nilai egaliter atau apakah justru media hanya berperan sebagai cermin atau reflektor dari nilai-nilai sosial. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah menjadi perdebatan yang tak berujung, baik di kalangan akademisi maupun praktisi media. Stereotip ras minoritas. Di Indonesia, stereotip sering terkait dengan suku Tionghoa. Warga Tionghoa masih belum lepas dari stereotip tertentu yang dilekatkan kepada mereka. Di antaranya, eksklusif, hanya mementingkan kelompoknya sendiri, dan setia pada negeri leluhur. Etnis Tionghoa kerap dianggap sebagai orang asing di Indonesia. Pemberitaan pers yang diskriminatif semakin memperkuat pencitraan buruk terhadap warga Tionghoa. Pada kondisi ini, pers memposisikan dirinya sebagai cermin realitas, artinya hanya sekedar menyajikan yang terjadi di masyarakat. Ketika meliput atau memberitahukan masalah terkait dengan etnis Tionghoa, jika itu adalah peristiwa negatif sifatnya, maka status etnis Tionghoa itu dipertegas. Padahal, tindak negatif serupa juga bisa dilakukan etnis lain. Sebagian masyarakat pers juga pernah melanggengkan istilah non-pribumi dan WNI keturunan. Untuk stereotip minoritas ini, suatu hal menganggap bahwa ada yang salah dengan representasi kelompok minoritas dalam media. Bahkan ia meyakini bahwa image-image yang dimunculkan oleh media semakin memburuk. Terjadinya ketidakadilan gender dalam pemberitaan perempuan di media massa tidak bisa dilepaskan dari posisi perempuan dalam masyarakat. Perempuan kerap dicitrakan sebagai pilar rumah tangga. Sejumlah stereotip pun lantas menempel pada perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang emosional, penakut, cengeng, tetapi lelaki adalah sebaliknya. Upaya menghapuskan pandangan yang sangat menyudutkan perempuan itu bukanlah hal yang mudah. Stereotip seperti ini harus dihilangkan dalam pemikiran setiap individu.
karena apa yang mereka pikirkan tentang citra seorang perempuan belum tentu sesuai dengan fakta yang ada. Sebagai seorang perempuan pasti ingin diakui, dihargai, dijaga, dan dilindungi. Seharusnya kita dapat menanamkan kesadaran pada masing-masing individu untuk saling menghargai dan menghormati. Namun, anehnya tidak sedikit pula pembentukan stereotip tentang perempuan ini justru datang dari kelompok perempuan itu sendiri. Semestinya sebagai perempuan yang mungkin dianggap lemah bagi kaum pria seharusnya mendukung satu sama lain, karena perempuan juga memiliki peran penting dalam kemajuan masa depan bangsa. Perempuanlah yang melahirkan generasi baru bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, stereotip tentang perempuan itu lemah atau pandangan buruk lainnya yang membuat perempuan merasa terbatasi harus dihilangkan, karena stereotip dapat berpengaruh terhadap pola pikir dan ruang gerak perempuan. Ruang gerak mereka yang terbatasi karena stigma negatif yang menyebar berpengaruh pada segala aspek yang dilakukan oleh seorang perempuan. Perempuan memiliki hak berekspresi, menciptakan suatu karya, memimpin, berteman, belajar, memiliki cita-cita, dan juga berkarir. Stereotip mengenai perempuan yang kerap kali ditemukan adalah perempuan harus menjadi ibu rumah tangga. Berkat stereotip satu ini, kata-kata perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi atau ujung-ujungnya ngurus anak sendiri di rumah saja kerap dilontarkan pada perempuan yang ingin menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Puluhan tahun Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Jangan sampai pupus karena stereotip belaka. Entah akan berkarir atau berumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu-ibu cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Ada 3 pendekatan terhadap hal ini, yakni yang pertama ada deontologis. Pendekatan deontologis menekankan bahwa tindakan itu sendiri memiliki nilai moral intrinsik yang tidak bergantung pada akibat atau konsekuensinya. Dalam konteks ini, penting untuk bertindak dengan cara yang benar berdasarkan pada prinsip etika terlepas dari hasil yang mungkin timbul. Yang kedua, ada pendekatan teologis. Pendekatan teologis dalam etika adalah suatu teori yang menekankan pada akibat atau konsekuensi dari tindakan untuk menentukan nilai moralnya. Dalam pendekatan teologis, penting untuk mempertimbangkan akibat yang luas dan dampak jangka panjang dari tindakan kita. Ini dapat melibatkan pertimbangan tentang keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepentingan semua individu yang terlibat. Pendekatan yang ketiga ada Golden Mean. Golden Mean menekankan pentingnya menemukan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku manusia. Misalnya, kebijakan etika lainnya seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kemurahan hati dapat ditemukan dalam prinsip Golden Mean, di mana seseorang menghindari ekstrim yang berlebihan dan kurang.